Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 2 Muhammadiyah Bojonegoro, Ustazah Jepeng, kemudian segenap Dewan Guru dan seluruh karyawan SD Muhammadiyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk menghadiri sebuah majelis ilmu atau forum ilmu sebagai upaya untuk tafakuh din, mendalami agama melalui kajian, putusan dan fatwa tarjih sebagai upaya untuk mentradisikan keilmuan kekajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu guru sekalian yang dimuliakan Allah, kalau di pertemuan yang lalu kita sudah mencoba membahas tentang tuntunan sholat menurut tarjih Muhammadiyah sebagaimana hasil Munas Jogja, yaitu Munas Tarjih ke-29 tahun 2015, bagaimana yang ada di dalam HPT Jilid 3. Ya, cuma segini ya aplikasinya. Tapi kalau jenengan lihat di HPT Jilid 3 ya cukup tebal karena itu kumpulan dari berbagai macam putusan. Tapi yang bicara tentang tuntunan sholat ya segini saja besarnya. Dan kita sudah membahas mulai dari definisi sholat, kemudian dasar hukum sholat dalam pandangan Islam, dan juga hal-hal yang dipersiapkan bagi orang yang melakukan sholat, mulai dari mengetahui masuknya waktu sholat, kemudian satrul aurat, menutup aurat, kemudian suci badanan wa thawban wa makanan ani najasa, yaitu suci pakaian, badan dan tempat dari najis. Kemudian juga kita sudah mengkaji bahwasanya salah satu syarat sholat itu kita harus melakukan toharoh, yaitu bersuci, baik dari hadas kecil dengan berwudu, maupun hadas besar dengan mandi. Dan juga kita sudah membahas tentang kaifiyat sholat. Kalau kita mau sholat, tentu yang dilakukan pertama kali adalah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat, dan juga kondisi-kondisi tertentu yang sekiranya kita tidak bisa menghadap kiblat. Misalnya ketika kita naik kapal laut, itu sudah. Kemudian angkutan umum atau public transportasi, kemudian kendaraan pribadi, dan juga kita sudah membahas bagaimana tata cara sholat bagi marid, yaitu orang yang sakit. Dan kemudian yang kedua, kita kita akan membahas bahwasannya di dalam kita sholat itu salah satu rukunnya adalah qiyam atau berdiri. Berdiri itu rukun sholat. Tapi rukun apabila terpenuhi dua hal. Yang pertama, sholatnya itu wajib. Sholatnya apa? Wajib. Artinya kalau sholat sunnah, meskipun kita mampu berdiri, boleh melakukannya dengan apa? Dengan duduk. Itu kalau sholat apa? Sunnah. Tapi kalau sholatnya wajib, itu selama kita mampu, wajib untuk berdiri. Yang kedua, tadi kalau sholatnya wajib, yang kedua, berdiri itu menjadi sebuah kewajiban bagi al-qadir, orang yang
Artinya kalau orang sakit itu tidak wajib berdiri, meskipun misalnya sholatnya apa? Sholat wajib. Sehingga dalam bahasa ulama ini cuma diibaratkan apa? Al-qiyam li fardil qadir, yaitu berdiri bagi sholat wajib bagi orang yang mampu untuk berdiri. Lawannya fardu berarti kalau sholat sunnah tidak wajib. Al-qadir tadi lawannya orang yang tidak mampu, misalnya sakit. Nah, kenapa kok berdiri itu menjadi rukun sholat? Dalilnya apa? Yang pertama bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta." Peliharalah segala sholat, tapi disebut secara khusus ada as-sholat al-wusta, sholat pertengahan. Ini sholat apa? Dan khilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih tadi sholatul asri, yaitu sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Nah, ini ada perintah wa qumu, ada imperatif atau perintah. Pokoknya apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan sholat itu pasti hukumnya wajib. Misalnya di sini wa qumu lillahi qanitin. Misalnya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ada perintah untuk ruku', ada perintah untuk sujud. Dan ruku' dan sujud itu tidak wajib kecuali di dalam apa? Di dalam sholat. Karena kita tidak ada perintah untuk sujud di luar sholat atau untuk ruku'. Dan sholat yang apa? Yaitu sholat yang wajib. Sehingga namanya sholat pasti ada ruku', ada sujud. Dan itu termasuk rukun sholat. Dulu jenengan sudah mengkaji tentang hadis umdah yang bicara tentang masalah apa? Sholat, termasuk Rasulullah memerintahkan al-musi sholatahu, orang yang apa? Sholatnya salah. Itu untuk apa? Untuk rukuk, untuk sujud. Di sini ada perintah wa qumu, dan berdirilah kamu lillahi, karena Allah qanitin, dalam keadaan apa? Khusyuk. Nah, sehingga wa qumu ini menjadi dalil sholat itu wajib dilakukan dengan berdiri. Tapi ini konteksnya sholat apa? Sholat wajib. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang bukan qadir? Dia al-ajiz. Al-ajiz itu orang yang tidak mampu. Ada hadis Imran ibn Husain. Ini hadisnya sangat penting, Pak Tuh. Imran ibn Husain itu mengidap penyakit namanya bawasir. Bawasir itu semacam apa? Penyakit ambeien. Fasa'altu nabiyya, maka Imran ibn Husain itu konsultasi kepada Nabi anis sholati, tentang sholat. Kemudian Rasulullah memberikan solusi. Kata Rasulullah apa? Sholli qa'iman, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri, maka ada solusi yang lain. Apa? Duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau nggak bisa, dengan apa? Berbaring. Nah. Kemudian kalau tadi ya, hukum asal sholat dilakukan dengan berdiri. Kemudian yang kedua, kalau nggak bisa, dengan duduk. Nah, posisi duduknya bagaimana, Pak Teguh? Duduk itu kan macam-macam, Pak. Duduk yang ada di dalam sholat ada duduk apa? Ada iftiros. Iftiros itu apa? Duduk pada tasyahud awal. Iftiros itu dari kata farsun. Farsun itu alas. Maksudnya menjadikan kaki kirinya sebagai alas. Yang kedua ada juga apa? Tawaruk. Tawaruk itu dari kata warikun.
pantat atau bokong. Orang Jawa nyebutnya apa? Bokong. Kenapa? Karena kita mendudukkan bokong kita atau pantat kita ke lantai. Makanya disebut apa? Tawarruk, yang biasanya dilakukan di rakaat yang terakhir. Termasuk sholat apa? Subuh. Tapi ada juga duduk yang lain, misalnya duduk tarobuh. Tarobuh itu duduk bersila. Nah sekarang kalau orang sakit tidak bisa berdiri, itu posisi duduknya duduk apa Pak atau yang lebih afdal? Iftiros. Kenapa iftiros? Karena posisinya belum tahiyat akhir. Yang lainnya jawab apa? Duduk apa? Duduk apa? Duduk sakuate. Duduk sakuate apa? Tergantung posisinya Pak ya. Nah, jadi kalau kita di kendaraan umum ya pokoknya duduk. Nah dari sekian penjelasan di kalangan para ulama nih, duduk apa? Itu dalam kajian majelis tarjih, posisi duduk itu bersifat nirkualifikasi, artinya mutlak. Artinya kalau mutlak itu ya bebas. Sama dengan mazhab apa? Syafi'i. Dalam kitab mazhab Syafi'i, di dalam Minhajut Thalibin yang ditulis oleh siapa? Imam Nawawi. Itu mengatakan wa kaifama qa'ada jaza. Dalam sholat itu orang duduk posisi apapun itu boleh. Artinya kalau kita tidak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, duduk dengan posisi yang kita anggapnya nyaman. Tapi kalau misalnya kondisinya biasa ya yang paling enak memang duduk iftiros. Nanti kalau duduk bersila itu kok kayaknya gimana nih? Meskipun itu diperhatikan oleh sebagian sahabat, tapi duduk yang sering dilakukan dalam sholat itu ya iftiros. Nah, makanya dalam tasyahud awal duduknya iftiros. Dalam duduk di antara dua sujud duduknya iftiros. Tapi meskipun demikian ya tidak ada hadis secara khusus yang berbicara tentang posisi duduknya. Nah sekarang kalau tidak bisa duduk berarti dengan berbaring. Nah model berbaringnya bagaimana Pak? Kalau kita di Indonesia posisi kepalanya di mana? Di utara. Oke, kenapa di utara Bu? Karena kepalanya menghadap kiblat. Dan sekarang kalau kita balik, kepalanya di selatan, wajah kita masih bisa menghadap kiblat? Masih. Tapi kenapa kok jenengan pilih kepalanya di utara? Oh, karena sama dengan mayit. Nah sekarang saya tanya lagi, kenapa kok mayit itu kepalanya di utara? Kalau kan ya wajib menghadap kiblat ya. Tapi kan kalau kepalanya di selatan, tetap wajahnya bisa menghadap kiblat. Kenapa jenengan pilih di sebelah utara? Kenapa? Nah itu Bu, miringnya dengan lambung kanan. Sebagaimana kita posisi tidur, sunahnya pakai lambung sebelah kanan. Nanti jenengan kaji dari segi medis kira-kira bagus atau enggak? Ya. Dan kemudian kalau tidak bisa berbaring dengan lambung sebelah kanan, itu terlentang atau melumah, atau kepalanya di sebelah selatan. Yang mana Pak? Nanti langsung terlentang ya. Itu macam-macam di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau tidak bisa pakai lambung kanan, berarti pakai lambung kiri, berarti kepalanya di selatan. Kalau tidak bisa, terlentang
terlentang. Nah, terlentang itu bagaimana? Kan terlentang posisi wajahnya menghadap kemana? Pak atau Bu? Ke atas. Sholat itu tadi wajib apa? Istiqbalul kiblat. Nah, istiqbalul kiblat itu yang menghadap kiblat wajahnya atau badannya? Enggak, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat itu wajah atau badan? Ini wajah. Nah, karena ini wajah tuh. Tapi kalau jenengan jawab wajah, Bu atau Pak ya. Nanti kalau jenengan sholat nengok ke sini, sholatnya batal nggak? Batal nggak? Kok tidak? Jadi katanya sholat syaratnya menghadap kiblat. Jadi kalau jenengan sholat nengok, konsekuensinya apa? Batal. Lalu sekarang yang wajib istiqbalul kiblat yang mana? Badan. Oke. Badan, berarti badannya yang wajib menghadap kiblat. Badan itu yang mana, Pak? Badan itu yang bagian tubuh tengah nih ya, ada yang dadanya, ada dada. Tapi kalau jenengan rukuk, Pak, posisi dada di mana? Menghadap kemana? Masih kemiringan, masih lurus ini. Enggak, dadanya menghadap kemana? Menghadap kemana? Dadanya menghadap kemana? Ke bawah, Bu. Depan gimana sih? Nah, di situ juga khilaf antara ulama. Kalau menurut mazhab Syafi'i, mazhab yang umum di Indonesia, istiqbalul kiblat itu dengan bisodir, dengan dada. Dengan apa? Dada. Artinya kalau jenengan sholat menengok, itu sholatnya belum dianggap batal. Tapi bagi Imam Abu Hanifah, namanya istiqbal itu berarti ada apa? Wahai tuma apa? Fawallu wajhaka satrul masjidil fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Jadi wajhaka itu wajah. Berarti kalau menghadap kiblat umumnya orang menghadap Pak atau Bu. Jenengan menghadap saya itu pakai dada atau pakai wajah? Umumnya orang berhadapan itu pakai wajah, makanya disebut muwajah. Dijadikan bahasa Inggris jadi face to face. Face to face itu wajah menghadap wajah, nggak ada dada menghadap dada. Iya, tetap muka. Iya. Dan di situ namanya fikih itu masih ada analisa-analisa yang mungkin berbeda. Tapi kembali tadi. Kalau posisi berbaring, maka yang berbaring terlentang, maka yang mungkin untuk dihadapkan ke kiblat itu dengan apanya? Dengan wajahnya. Sehingga yang dilakukan apa? Kepalanya dikasih bantal itu loh, ya. Ya berarti kepalanya disanggah pakai bantal. Kayak bisa dipahami. Namanya fikih itu pakai logika ya. Artinya yang memahami teks itu pakai analisa atau penalaran secara apa? Logika juga. Tapi tetap penalarannya atau logikanya atau analisanya tetap harus dibingkai, di frame berdasarkan bunyi teks atau dalil. Berikutnya, monggo Bu. Saya belum bisa memahami. Oh iya, silakan. Ini tadi kan dijelaskan kalau sholat bagi orang yang sakit, ketika dia tidak bisa duduk, harus berbaring ya. Ya. Berbaring dan harus menghadap ke kiblat. Posisi dari ketika di rumah sakit itu kan posisinya macam-macam, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke selatan,
Ya. Kalau posisi sakit ya, posisi sakit di rumah sakit, bednya itu kan macam-macam ya, sesuai dengan posisi ruangnya. Tidak selalu memungkinkan untuk menghadap kiblat. Maka kasus ini sebagaimana dulu sholat orang dalam transportasi umum. Kalau orang sholat dalam transportasi umum, apakah perlu menggeser kursinya supaya menghadap kiblat? Gitu. Perlu atau enggak? Kenapa kok enggak perlu? Kenapa? Oh, karena masing-masing. Ya, kalau ditukar sama depannya. Ya kalau mau. Kalau tidak mau. Kenapa kok enggak jenengan apa? Duduk serong aja, duduk berbaring aja. Misalnya jenengan naik kereta api mau ke Jakarta, kan? Kebetulan kursinya menghadap ke timur. Kenapa kok enggak balik saja? Sehingga belakangnya tahu tempatnya. Nah, akhirnya jatuh ya. Ya, apalagi sepurnya itu langsung direm gitu. Nah, itu padahal sepur kalau ngerem itu pelan-pelan ya. Nggak mungkin langsung ngeremnya apa. Nah, di situ prinsip yang dipakai itu prinsip taisir. Ini penting ya. Prinsip taisir. Taisir itu kemudahan atau the easiness, kemudahan. Islam itu prinsipnya raful haraj, menghilangkan kesusahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, atau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, atau apa? Basyiru yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Artinya ada prinsip apa? Kemudahan di dalam menjalankan agama. Nah, kalau kita tadi sakit kemudian tidak memungkinkan menggeser badan kita ke arah kiblat, maka sholat sesuai dengan posisi bednya atau tadi apa, tempat ranjangnya di rumah sakit. Iya. Oke, silakan Bu. Iya. Untuk apa? Untuk tayamumnya ini sudah pernah kita bahas juga. Untuk tayamumnya bagaimana? Tayamum media yang digunakan debu yang menempel di dinding atau di sekitar bednya itu. Kalau masih bisa tangannya menempel ke dindingnya ya ke dinding. Kalau tidak, pokoknya apa yang dekat di situ yang sekiranya mengandung debu atau ditempeli dengan debu. Ditempeli dengan debu ya? Atau yang debu menempel di situ maksudnya. Nah, di situ sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kalau Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, meskipun Al-Quran bilang apa? Fatayammamu sha'idan thayyiban. Media tayamum itu apa? Sha'idan. Sha'id itu apa? Debu. Debu yang apa? Kalau dalam pandangan Imam Syafi'i, debu yang lahu gubar, yaitu tanah yang berdebu gitu loh. Kayak tanah yang ada di sawah itu atau di jalan-jalan itu, sing napa awune modal-modal. Nah, itu yang boleh digunakan untuk apa? Tayamum. Menurut siapa mazhab? Mazhab siapa? Syafi'i. Tapi bagi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, debu itu tidak harus, atau tanah yang berdebu, yang maksudnya debunya yang itu loh, bahasa Jawa ini modal-modal itu. Tetapi apa? Segala yang ada di permukaan bumi yang ada kemungkinan debu menempel di situ, termasuk
ding, meskipun debunya tidak kelihatan. Dan pandangan majelis tarjih dalam memahami debu itu fatayammamu sa'idan thayyiban, maksudnya sa'id tanah di sini tidak harus yang berdebu yang kayak di di sawah atau di jalan itu, tapi seluruh permukaan bumi yang di situ ditempeli debu, atau debu itu menempel, maksudnya ditempeli itu yang di situ debu itu menempel termasuk dinding. Nah nanti bagaimana? Ini penting loh Pak Teguh, ini masalah sepele. Kok masalah sepele? Masalah yang sangat penting. Nanti orang yang berpegang pada mazhab Syafi'i, ketika dia di rumah sakit tidak bisa menggunakan tanah yang berdebu, bisa nggak? Dengan memanggil susternya, sus, saya ambilkan tanah yang berdebu. Mau nggak susternya? Mau nggak? Nggak mau. Atau mungkin pesan keluarganya nanti kalau pulang bawa ember yang di situ ada tanah yang berdebu. Mungkin nggak? Nanti sama satpamnya nggak diloloskan itu waktu mau masuk. Ini bawa apa nih? Sehingga karena dia nggak mendapatkan nggak mendapatkan debu, tidak bisa juga pakai air. Sudah masuk waktu sholat. Harus sholat nggak? Harus sholat nggak? Iya, tapi syarat sholat itu kan toharoh, bersuci. Tapi dia tidak mendapatkan dua alat bersuci, yaitu yang pertama air, yang kedua debu. Nah padahal la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Sholat tanpa bersuci itu tidak diterima. Tapi sudah masuk waktunya sholat. Padahal seorang muslim kalau waktu sholat sudah masuk, itu yang dilakukan apa? Yang wajib dilakukan? Ya sholat. Tapi kan nggak ada media untuk bersuci. Tetap sholat atau nggak sholat Pak Teguh? Sholat. Jadi kalau jenengan jawab nggak sholat, berarti mazhabnya bukan mazhab Syafi'i. Sholat tapi menghormati waktu, untuk menghormati waktunya sholat, meskipun dia orang yang faqidu tahurain, orang yang kehilangan dua alat bersuci, yaitu air dan debu. Dia sholat untuk menghormati waktu saja. Nanti ketika kondisi normal, dia bisa pakai air, bisa mendapatkan debu atau bisa mendapatkan debu, dia wajib mengqodoi. Konsekuensinya orang yang bermadzhab Syafi'i, kalau di rumah sakit misalnya 1 minggu nggak bisa cari debu untuk tayamum, maka dia tetap sholat. Dia waktu masuk sholat. Sholat ini disebut sholat dihormatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Nanti setelah sembuh pulang itu diqodoi. Tapi tinggal ngalikan saja Bu. 7 hari kali 5 ya, silakan dihitung sendiri. Berat nggak itu? Nah, berat, makanya jenengan nggak bakat jadi pengikut mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu pilih tarjih. Kalau tarjih sholat semacam itu, kita dalam pandangan tarjih tayamum itu boleh pakai debu yang menempel di dinding, itu sudah sah. Berarti kalau sholat sudah sah, tidak wajib mengqodoi. Ya, di Muhammadiyah di situ prinsip taisir. Tapi taisir itu kemudahan, tetapi tetap berdasarkan dalil yang dipandang paling kuat. Oke ya. Ada yang lain? Silakan Bu. Silakan. Misalnya, mohon maaf, selama di rumah sakit juga. Kalau misalnya sholat kan harus bersuci, terus orang yang dalam keadaan itu kan otomatis sama tempat kemaluan, mohon maaf, itu juga harus dibersihkan. Mungkin kalau pampers masih bisa dibersihkan. Bagaimana kalau orang yang masih pakai kateter itu? Kan nggak mungkin juga dilepas
Ya, posisi semacam itu, meskipun itu najisnya tetap mutasil, ya mutasil itu bersambung dengan badan. Apalagi itu pakai selang kan gitu. Nah itu kan sudah menempel. Padahal syarat sholat tadi apa? Harus suci, sauban, makanan buat badanan dari najis. Sauban itu pakaian, badanan apa? Badannya, makanan tempatnya dari najis. Nah semacam itu bagaimana? Semacam itu tetap sholat. Tetap apa? Sholat. Kenapa kok tetap sholat? Yang pertama, sholat itu kewajiban selama kita masih punya akal. Artinya selama akal ini berfungsi, itu kita wajib sholat. Kecuali kalau sudah koma bu, atau orang yang stroke sudah, kalau masa kritis itu kan harus nggak connect loh itu. Nah, itu berarti ketika itu tidak kena taklif. Taklif itu apa? Beban syariat atau beban hukum. Artinya tidak kewajiban sholat. Tapi kalau semacam tadi, berarti dia secara akal kan masih waras loh. Tetapi kehilangan syarat sholat, yaitu apa? Suci, badan, tempat, mungkin tempatnya juga sudah kena najis itu, atau bajunya juga. Semacam itu ya, kembali pada kaidah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, atau apa? Fattaqullaha mas enggak mas ya Pak, mas ini mas tatotum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Nah kemudian dalilnya bagaimana? Dalilnya ketika siapa? Aisyah itu kehilangan kalung. Nah, sejak dulu itu wanita itu ya pakai perhiasan. Nah, kalungnya itu pinjaman juga dari Asma. Dalam suatu peperangan, kalungnya itu hilang. Kalau jenengan punya kalung kemudian hilang, gimana bu? Nah, sama bapaknya tuh, suruh bapaknya mencari atau jenengan nyari sendiri? Nah, bapaknya sendiri peleter jelas. Nah, terus suaminya yang di peleter kan? Artinya Aisyah juga meminta Rasulullah untuk mengutus seseorang mencari apa? Kalung. Dicari dulu padang pasir. Kalau di padang pasir tidak ada air. Waktu itu belum turun ayat tayamum, belum ada ayat fatayammamu sa'idan thayyiban, atau wa in kuntum mardu aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ayat itu belum turun. Sehingga yang dilakukan oleh sahabat apa? Yang mencari kalung itu, dia tetap sholat, tapi tidak ada air, sedangkan ayat tayamum belum turun. Artinya apa? Sahabat tadi tidak mendapatkan media untuk bersuci yang berupa air, tetapi tetap apa? Sholat. Dan setelah itu baru turun bahwasanya, karena wahyu itu merespon permasalahan sosial, termasuk apa? Memberikan solusi. Baru ada syariat apa? Tayamum. Sehingga tetap sholat. Kalau ya, sehingga orang yang semacam itu tetap sholat, yaitu sholat sesuai dengan kemampuannya. Oke, yang lainnya sudah kita lanjutkan ya. Ya ada lagi ya, silakan. Oh, nggih Bu, monggo. Waktu itu 2008 saya kan operasi. Lama waktunya saya itu setengah sadar setelah maghrib, selepas maghrib. Saat saya menggunakan kateter juga, saya minta diusap sama ibu beliau tetap laksanakan sholat. Bagaimana sholat beliau juga saat waktu sholat yang saya menjalankan yang terlewat saat saya operasi. Apakah itu Nggak kondisinya apa? Nggak kondisinya sadar atau nggak? Yang ditinggalkan?
Enggak sebenarnya kondisinya sadar atau enggak? Sadar tapi setengah sadar ya. Pukul 5.04 sampai jam 3 sore. Pernah pagi sampai jam 3 sore. Oh, berarti yang ditinggalkan berapa sholat zuhur? Asar. Oke, terus ya. Untuk sholat-sholat yang ketinggalan bagaimana Ustaz? Dan juga apa? Ya. Ketika selepas maghrib itu saya tetap melaksanakan sholat padahal kondisinya setengah sadar masih Ya. Gini ya, untuk sholat yang wajib ya, sholat yang wajib itu diqodoi atau tidak? Sholat wajib yang ditinggalkan. Orang meninggalkan sholat wajib itu ada berapa kemungkinan, Pak atau Bu? Berapa kemungkinan? Analisa dulu. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama karena udzur. Udzur itu baik berupa ketiduran atau kelupaan. Dalam konteks ketiduran atau kelupaan itu ada hadisnya. Pernah kita bahas ya. Rasulullah bilang apa? Man nama atau man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat atau ketiduran, maka hendaklah ia sholat ketika apa? Mengingatnya. Di sini ini qadha atau ada. Kemarin sudah saya sampaikan loh, ini terminologi fikih dengan tapi paling tidak dipahami lah. Dengan paham nggak paham tetap saya jelaskan ya. Nggak peduli saya. Bedanya qadha apa? Qadha itu mengerjakan ibadah ketika waktunya sudah habis atau sudah keluar. Sholat itu kan apa? Kitaban mauquta, suatu kewajiban yang waktunya itu sudah ditentukan. Artinya waktu sholat zuhur berarti ketika sudah zawal sampai masuknya waktu asar. Artinya kalau sudah sampai waktu asar sudah masuk itu sudah habis waktu zuhur. Itu yang disebut apa? Kitaban mauquta. Nah, bagaimana kalau tadi orang lupa atau tadi ketiduran? Sholat yang dilakukan itu qadha atau ada? Kalau ada itu melakukan ibadah masih ada di waktunya. Makanya kalau jenengan yang bukan jenengan ya, saudara kita yang sholatnya itu ditalafutkan, waktu apa niatnya kan usolli, misalnya mau sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah, dipakai adaan. Kenapa kok adaan bukan qadhaan? Karena melakukan sholatnya berada di waktunya, makanya pakai adaan. Ini penting loh Pak Bu. Mungkin jenengan dulu ya hafal, tapi nggak tahu maksudnya apa adaan ya. Pokoknya diulang ya kayak gitu. Ya. Nah di sini kalau orang tidur atau orang apa? Lupa, misalnya saya ketiduran atau kelupaan, habis ini saya tidur asar baru ingat oh saya belum sholat dulu. Hadisnya tadi apa? Fal yusalliha idza dzakaraha. Ketika sudah masuk waktu asar saya sholat zuhur, itu qadha atau ada? Kenapa kok qadha? Karena melakukan sholat zuhur di luar waktunya. Tapi sebagian ulama, ini termasuk pendapat tarjih ya, hadisnya bilang apa? Fal yusalliha, fal yusalliha mongko becik sholat sapa wong ha ing sholat sing apa? Dilupakan atau ketiduran tadi. Idza dzakaraha, apabila mengingatnya, berarti waktunya itu ya waktu ingat, berarti itu ada, bukan qadha. Ini paham nggak ya? Hadisnya kan bilang idza dzakaraha, berarti hadis ini mengecualikan ayat apa?
kitaban mau utang. Bagi dua orang, yaitu orang yang apa? Ketiduran atau kelupaan. Oke ya. Itu yang disebut dengan sholat faitah. Tapi sekarang gini, kalau dia meninggalkannya itu amdan. Amdan itu karena apa? Sengaja. Diqodoi atau tidak? Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i itu diqodoi. Dia apa? Diqodoi. Dan kalau jenengan baca kitab Fathul Mu'in, Pak atau Bu, ini kitab yang sangat terkenal di Indonesia. Umumnya kalau ngaji di pesantren mazhab Syafi'i ya pasti kitab Fathul Mu'in, dan ini menjadi ukuran orang itu layak disebut kiai atau tidak. Itu ukurannya. Jadi kalau di tetangga sebelah dengan ngaku kiai diuji Fathul Mu'in nggak bisa, oh berarti ilmunya belum layak, ngaku-ngaku saja. Untungnya di Muhammadiyah nggak ada gitu ya, cara di Muhammadiyah diuji tarjih, ini paham atau enggak? Jadi namanya kiai Muhammadiyah ya harus tarjih dan jangan gitu. Oke, tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tadi diqodoi dan dia tidak boleh, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, dan dia tidak boleh melakukan sholat sunnah apapun sampai dia mengqodhoinya selesai. Berarti cara mengqodhoinya didobeli tadi. Kalau misalnya di rumah sakit tadi berapa? 1 bulan atau misalnya 1 minggu, itu sholat duhurnya didobeli. Nah, ya itu nanti dari mana sampai selesai itu. Nggak boleh misalnya jenengan sholat duhur terus qobliyah atau ba'diyah. Berarti jenengan apa mementingkan yang sunnah daripada yang wajib, yaitu mengqodhoi. Artinya berat Pak atau Bu kalau kita pakai mazhab Syafi'i. Ya sehingga kalau jenengan nggak bakal jadi pengikut Syafi'iyah, mendingan ikut Nah kembali ke tadi Bu, kalau posisi jenengan tadi apalagi setengah sadar ya, taruhlah sadar. Semacam itu dalil secara khusus yang tadi bicara bagi orang misalnya sholat yang meninggalkan sholat secara amdan itu tidak ada. Sehingga pandangan majelis tarjih orang meninggalkan sholat amdan itu tidak diqodhoi. Tapi jangan dianggap sepele loh Pak. Nah, ngono nak gak diqodhoi wis enak malahan kan gitu. Itu ketika majelis tarjih bilang tidak diqodhoi itu secara konsekuensi teologis itu sebenarnya lebih berat. Artinya kalau diqodhoi orang kan kalau bisa diqodhoi, misalnya mazhab Syafi'i, orang kan nyepelekan Pak Bu. Misalnya saya meninggalkan sholat wajib nggak apa-apa. Kenapa? Ya kok tak qodhoi kan mudah solusinya. Tapi ketika pendapat tarjih sholat wajib yang ditinggalkan secara sengaja itu tidak diqodhoi, berarti kita pernah kehilangan kewajiban. Padahal orang kehilangan kewajiban itu berat nggak itu? Berat secara konsekuensi dosa. Itu. Dan sehingga yang dilakukan apa? Taubat. Cara taubatnya apa? Ya menyesal, tidak mengulangi lagi dan sebagainya. Kemudian memperbanyak sholat sunnah. Dalam kitab Sholawatu Tatawu di HPT jilid 1 Bu. Nanti jangan lihat di muqaddimahnya ada hadis yang berbicara awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah apa? Sholatu. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat apa? Sholat. Fa'in atammaha kutibat lahu ta'amah. Kalau seorang hamba itu melakukan sholat dengan sempurna, maka sama malaikat ditulis dengan sempurna. Bagaimana kalau tidak sempurna? Artinya pernah meninggalkan sholat wajib. Apakah Allah langsung mengadabnya? Ternyata tidak, karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Maka Allah akan berkata kepada malaikat, hal tajiduna li abdi min tatawu'in.
malaikat, apakah ada catatan hambaku ini melakukan sholat apa? Tatawwu. Fatukmiluna biha farid atau fatukmiluna bihi faridatahu. Maka para malaikat akan apa? Menyempurnakan kekurangan yang wajib. Nah, berarti intinya manfaat sholat tatawwu itu apa? Sholat sunnah apa? Menyempurnakan yang wajib. Tetapi tidak bisa Pak, ataupun jenengan pahami nak ngono aku ngentengno sing wajib kadang juga tak lakoni kok ngake-ngake sholat apa? Sunnah. Itu jadi masalah juga kalau gitu. Oke Bu ya, kira-kira gitu jawabannya. Bisa ditangkap nggak? Ya berarti jenengan itu ya posisinya tidak usah di qodoi, tapi memperbanyak sholat sunnah saja. Apalagi sudah waktunya sudah lama loh Bu, tadi 2000 berapa? 18 ya. Sekarang sudah berapa tahun? Oke, nggak ada lah yang lainnya. Nggak ada ya, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu niat. Nah, niat itu dalilnya banyak ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lauddin. Ini mukhlishina lauddin. Dalam ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Ya lillahi ta'ala. Nanti panjang ya pembahasan ikhlas, nanti kalau saya bahas nggak habis kita. Oke, berikutnya hadis Umar ibn Khattab ya. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amalan itu ditentukan niatnya. Kemudian berikutnya, ini hadisnya penting Pak atau Bu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada wajahmu, kepada hartamu, akan tapi melihat ila qulubikum, kepada hatimu. Maksudnya apa di sini? Ila qulubikum, kepada keikhlasan niat. Artinya dalam melakukan amalan itu unsur niat menjadi penentu. Apalagi ibadah. Ibadah itu syarat sahnya harus dua. Ini dengan niat-niat. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua itu muwafaqah atau mutaba'ah. Muwafaqah itu apa? Sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Mutaba'ah atau mengikuti tuntunan Quran dan hadis atau Sunnah. Kalau ibadah tidak ada dua hal ini Pak atau Bu, itu enggak diterima. Contoh, jenengan sholat apa nanti duhur, tapi sholatnya supaya tidak ikhlas. Karena apa misalnya? Yang belum nikah ya misalnya di depannya itu ada calon mertua atau ada apa ceweknya itu, sehingga sholatnya apa dikhusuk-khusukkan gitu. Yang biasanya sholatnya cowok itu mau bawa calonnya sholatnya apa dikhusuk-khusukkan. Allahu Akbar, biasanya nggak tahu mana ini. Biasanya sholatnya kayak bedang, bedang tahu apa cepet itu tanpa tumak ini. Sholatnya itu karena tidak ikhlas, berarti apa? Tidak sah. Meskipun mungkin sholatnya tadi ya artinya kalau sholat duhur ya masih 4 rakaat. Kemudian yang kedua itu mutaba'ah atau muwafaqah. Misalnya jenengan sholat subuh. Sholat subuh itu kan tuntunannya 2 rakaat. Nah, jenengan tambah. Biasanya aku jogging, lari-lari biasa kok. Saya jadikan sholat subuh sebagai media untuk olahraga, sehingga tambahin saja
2 rakaat kecil saya tambahin 3 atau 4 atau dan seterusnya, dan saya ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena pacar atau karena calon mertua tadi. Yang semacam itu diterima atau enggak? Tidak, karena tidak muwafaqah, tidak sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Sehingga tadi ibadah itu syaratnya supaya diterima itu yang pertama niatnya harus lillahi ta'ala, yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan. Kalau sesuai tuntunan tanpa ikhlas ya tidak diterima. Ikhlas saja enggak sesuai tuntunan, diterima enggak? Tidak. Jenengan sedekah ke gerumbul, ke punden ya? Manganan misalnya. Saya ikhlas niat sedekah, ikhlas, enggak dipaksa, diterima enggak? Tidak. Kenapa enggak diterima? Nah, itu melanggar agama. Oke, berikutnya apa yang disebut niat? Niat itu al-iradah al-mutawajjihatu nahwal fi'li ibtigha'an liwajillahi ta'ala wa imtithalan li hukmihi. Yang namanya niat itu kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan. Berarti untuk melakukan perbuatan. Ibtigha'an liwajillah, untuk mencari keridhaan Allah, wa imtithalan li hukmihi. Dan sekarang niat apakah ditalafutkan? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan apa? Mentalafutkan. Mentalafutkan itu melafazkan niat. Nah itu. Makanya apa? Usuli itu. Ya, tergantung semuanya. Sekarang apapun diniati itu dan talafut. Tidak hanya sholat saja, apapun ada niatnya. Apakah ditalafutkan? Ternyata di dalam ini yang dikutip oleh Tajib dalam kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syairazi. Di sana dikatakan, coba ini pendapat mazhab Syafi'i. Wa mahallun niyati al-qalbi, tempat niat itu hati. Fa inna wa biqalbi duna lisani ajza'ahu. Kalau orang berniat dengan hatinya tanpa dilafadzkan, itu ibadahnya masih sah. Artinya kalau sholat jenengan tidak disahkan oleh yang bukan Muhammadiyah misalnya, sholatnya orang Muhammadiyah itu enggak sah. Kenapa? Enggak ditalafadzkan. Yang bilang itu berarti bertentangan dengan kitab mazhab mereka sendiri. Kenapa? Karena dalam mazhab mereka dikatakan apa? Fa inna wa biqalbihi duna lisanihi apa? Ajza'ah. Kalau seorang niat dengan hatinya tanpa lisannya, itu ibadahnya sudah dianggap cukup. Artinya tidak perlu diqodoi karena hukumnya apa? Sah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu talafut biniat itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tapi kadang kita terjebak pada politik identitas itu Pak atau Bu. Talafut biniat menjadi politik identitas. Padahal hukumnya apa? Sunnah. Doa iftitah menjadi politik identitas. Yang Allahumma baik Muhammadiyah, yang wajah itu tetangga sebelah. Sehingga tes interview pun juga kadang tanya doa iftitahnya apa? Kemudian padahal hukumnya apa? Sunnah, dan keduanya hadisnya sahih. Allahumma ba'id muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wajah itu riwayat Imam Muslim. Kemudian kunut juga menjadi politik identitas. Kunut itu wajib atau sunnah? Enggak, dalam mazhab Syafi'i, sunnah. Dalam mazhab Syafi'i rukun sholat ada berapa? 13 ketika tidak menghitung tumak ninah di 4 tempat. Tumak ninahnya di mana? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Berarti 13 tambah 4 17.
Ada nggak itu kunut dalam sholat subuh? Tidak ada. Kunut subuh itu hukumnya sunnah, tapi ketika menjadi politik identitas, orang takut meninggalkan kunut. Dan kalau meninggalkan kunut dengan sengaja divonis sholatnya tidak sah. Itu terjebak pada politik identitas. Misalnya tahlilan, nggak tahlilan itu kira-kira kalau ada hukumnya misalnya itu sampai wajib atau enggak? Sampai wajib atau enggak? Tidak mungkin sampai wajib. Taruhlah kalau ada hukumnya, ini kalau ada hukumnya, misalnya tidak sampai bid'ah misalnya, itu tidak sampai pada wajib. Karena sudah menjadi politik identitas untuk mengukur seseorang itu yang betul-betul soleh, ahlussunnah wal jamaah, ya sejauh mana dia ikut tahlilan. Itu karena sudah termakan dalam politik identitas. Oke, kembali itu tadi. Wa min ashabina man qala, di antara sahabat kami, maksudnya sahabat Imam Syafi'i ada yang berpendapat yanwi bi qalbi, seseorang itu niat dengan hatinya wa yatalaffaz bil lisan, dan melafazkan dengan lisan. Coba kata Abu Ishaq Asy-Syirazi, wa laisa bisyai'in, pendapat itu tidak ada dalilnya atau argumentasinya. Kenapa? Li'anna niyata al-qasdu bil qalbi, karena niat itu esensinya apa? Menyengaja dengan hati. Jadi sehingga kesimpulannya di Muhammadiyah, kalau biniat itu tidak dianjurkan atau dituntunkan. Itu ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa kan? Yuk, kok katanya blank ini. Oke. Bisa kan? Oke, dalam mazhab Syafi'i biasanya alasannya apa? Kenapa kok ditalafutkan bilisan? Nah, katanya apa? Liyusa'ida al-lisanu al-qalba, untuk supaya apa? Lisan itu membantu hati. Padahal niat itu aslinya apa? Di hati. Berarti kalau niat itu di hati, bagaimana kok lisan membantu hati? Kemudian yang kedua pakai kias. Pakai kias apa? Dalam masalah haji. Nabi ketika berhaji apa? Bilang kudu'an di mana sikakum, ambillah haji sesuai dengan manasikum. Dan Nabi ketika melakukan haji bilang apa? Labaika hajjan atau labaika hajjan wa umrotan, dan seterusnya sesuai dengan jenis hajinya. Artinya Nabi kan talafut dengan waktu niat berhaji atau waktu ihram. Sekarang Pak Atudu, kias itu kan ada 4 rukun ya. Jadi saya jelaskan, meskipun jenengan nggak paham. Kalian biar tahu. Namanya kias itu ada asal itu pokok, fara itu cabang. Yang ketiga ada ilah itu apa? Kausahu hukum. Yang keempat ada hukum. Berarti ada 4 rukun. Tapi dalam masalah ini ada pokok dengan cabang. Sekarang kalau niat sholat itu dikiaskan dengan niat haji, yang jadi pokok mana, yang jadi cabang mana? Pokoknya itu haji, kan karena haji itu ada tagnya. Yang pokok itu pasti mansus. Mansus itu disebutkan secara tekstual dalam hadis atau dalam ayat. Yang ada tagnya apa? Haji, karena Nabi bilang labaika hajjan. Tapi sholat Nabi tidak pernah usoli. Berarti yang pokok apa? Haji. Sekarang yang cabang apa? Sholat. Padahal ketentuan pokok itu harus
lebih dahulu daripada yang cabang. Kayak tumbuhan Bapak tumbuh, pasti yang tumbuh sendiri dulu kan apa? Akar, kemudian pokoknya apa? Apa? Batang, rantingnya kan belakang cabangnya. Artinya kan tidak bisa cabang dulu baru pokok. Lah sekarang sholat sama haji lebih dulu mana? Lebih dulu sholat, karena sholat itu ada yang mengatakan sudah diwajibkan sejak Nabi menerima wahyu. Ada yang mengatakan ketika Isra dan Mi'raj. Tapi kalau haji itu kan belakangan. Artinya kalau mau dikiaskan, itu haji yang dikiaskan dengan sholat, bukan sholat yang dikiaskan dengan haji. Itu berarti kalau pakai kias pun apa? Tidak sah. Berikutnya waktu niat apa? Ini sudah saya sampaikan ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, waktu niat itu ketika Allahu Akbar, harus terjadi muqaranah. Muqaranah itu apa? Berbarengan antara hati dengan Allahu Akbar. Kenapa kok demikian Pak Teguh? Kembali ke tadi, kembali yang pernah kita dulu sampaikan ya. Apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau rukun itu di dalam ibadah atau di luar ibadah? Dalam. Rukun sholat apa contohnya? Apa Bu? Jangan lihat dulu. Apa? Berdiri. Tapi kalau berdiri itu bingung jenengan sholat dulu baru berdiri atau berdiri dulu baru sholat? Enggak, ya contoh yang lain. Baca Al-Fatihah itu enggak rukun. Itu di dalam sholat atau di luar sholat? Dalam. Ruku dalam. Sujud dalam. I'tidal dalam. Tapi kalau syarat sholat contohnya apa? Wudu. Berarti suci dari hadas kecil. Jenengan sholat dulu Allahu Akbar baru wudu atau wudu dulu? Wudu dulu. Contoh syarat yang lain apa? Apa? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu sebelum sholat atau ketika sudah sholat? Sebelum sholat. Makanya orang mau sholat itu cari kiblatnya dulu Bu ya. Nggak ada jenengan Allahu Akbar baru tanya kiblatnya mana. Termasuk wudu. Wudu itu kita lakukan sebelum sholat. Kenapa? Karena dia syarat sah sholat. Nah sekarang yang menjadi perdebatan rukun. Rukun ini syarat atau apa? Enggak, rukun. Kok keliru lisan dulu. Niat itu syarat atau rukun? Kalau rukun tadi di dalam atau di luar? Di dalam. Padahal definisi sholat apa Bu? Ya, berarti sholat diawali dengan takbir. Nah sekarang takbir sama niat dulu mana? Dulu mana? Dulu niat kata jenengan. Kalau dulu niat, kalau apa dulu? Niat. Padahal definisi sholat perkataan perbuatan yang diawali dengan takbir. Kan berarti takbir dulu baru niat. Mau takbir. Lalu dengan apa tadi? Talawut itu hukumnya sunnah. Yang niat itu kan sunnah. Itu makanya dilakukan sebelum Allahu Akbar. Nah sekarang yang niatnya dengan hati ini loh. Kapan dilakukan? Kalau jenengan rukun konsekuensinya harus di dalam ibadah atau dalam sholat. Pada definisi sholat itu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram. Tidak ada definisinya yang diawali dengan niat. Ada nggak? Ada nggak? Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan niat. Ada nggak definisi sholat? Nggak ada. Oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'i apa? Niat itu supaya menjadi rukun harus
dibarengkan. Kalau rukun apa? Harus dibarengkan ketika Allahu Akbar. Makanya Allahu Akbar apa? Lisannya mengucapkan takbir, hatinya niat. Maka konsekuensinya banyak orang Allahu Akbar gak jadi itu karena antara hati dan lisan belum matching ya, belum sinkron atau belum satu klikan. Tapi yang masalah Pak Guru, kalau sholatnya sendiri nggak jadi masalah. Tapi kalau jadi gimana? Allahu Akbar gak jadi nih. Makmum ibadah wis takbir. Allahu Akbar gak jadi lagi. Berulang-ulang kali. Akhirnya jenengan sing nesu wis tarik we. Wis gak cetha dadi imam, aku wis sing maju. Delok Allahu Akbar terus nek dadi to aku. Padahal sama-sama gak jadi. Itu pendapat mazhab apa? Syafi'i. Tapi kalau jumhur ulama berarti mazhab apa? Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah itu menjadikan niat itu syarat. Apa? Syarat. Berarti kalau syarat boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram. Dan dulu Pak atau Bu, di HPT kita itu mirip dengan mazhab Syafi'i. Tapi setelah lahirnya tuntunan sholat ini ya, tuntunan sholat 5 waktu Monas 29 2015, itu sekarang Muhammadiyah memposisikan niat itu sebagai syarat, tidak sebagai rukun. Tapi ini di konteks kita loh Pak Tobu. Kalau jenengan ujian apalah mengikuti apa, ya itu nanti jenengan tetap jawab mana rukun. Tapi kalau konteks kita di Muhammadiyah syarat. Soalnya nak rukun tadi susah. Jenengan lesannya harus Allahu Akbar, hatinya niat. Itu padahal untuk menggabungkan itu berat. Tapi kalau kita tempatkan dengan syarat, berarti jenengan mau sholat hatinya sudah niat, meskipun belum Allahu Akbar, berarti sudah sah. Artinya niat itu boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram. Oke ya? Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Jadi dalam sholat itu kita dianjurkan untuk melihat ila masjidih, kepada tempat sujud, kepada masjidnya. Masjid itu maksudnya tempat sujud. Kenapa kok orang dalam sholat itu dianjurkan untuk melihat tempat sujud, Pak Teguh? Fungsinya apa? Ya, supaya khusyuk. Sehingga kalau ada orang yang lewat di depan itu nggak terganggu, Pak Teguh. Kalau jenengan orang sholat bisa menghadap ke depan, meskipun saya tahu banyak orang yang sholat pandangannya itu ke depan, sehingga bisa baca kaosnya orang yang di depan kayak itu. Apalagi kaosnya kaos politik ya. Itu bisa terbaca. Dan merek sarung pun juga terbaca ya. Nah, oleh sebab itu dianjurkan untuk menghadap apa? Tempat sujud. Makanya waqumu lillahi qanitin. Qanitin itu khusyuk. Orang yang khusyuk itu apa? Tadi yang dikatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, qad aflahal mu'minun. Dan dulu Nabi itu ketika sholat itu ya menghadap ke langit. Ini Nabi loh. Berarti Nabi dulu ketika sholat itu pandangannya itu diarahkan ke langit. Kenapa? Karena sholat itu kan interaksi dengan zat yang transendental, yang maha tinggi, sehingga dihadapkan ke langit. Dan para sahabat juga
itu ketika sholat dulu itu juga pandangannya ke langit sampai turun alladzina hum fi sholatihim apa? Khashi'un. Artinya orang yang sholatnya khusyuk itu pandangannya ke tempat sujud. Oke. Oke, berikutnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini rukun atau sunnah, Pak Teguh? Sudah kita bahas. Rukun. Dalam sholat, takbir itu dibagi menjadi berapa? Takbiratul ihram. Yang kedua, takbiratul intiqal. Takbiratul ihram, kenapa disebut takbiratul ihram? Ya, karena mengharamkan segala aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Jadi takbir yang wajib dalam sholat itu hanya takbiratul ihram, takbir untuk membuka sholat. Kalau yang kedua itu takbir intiqal. Allahu Akbar kita lakukan pada saat apa? Ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Itu hukumnya apa? Sunnah. Dan takbir itu redaksinya Allahu Akbar. Kalau jenengan ganti boleh nggak Pak atau Bu? Akbarnya diganti Akbar. Boleh nggak? Tidak boleh. Kemudian dalam kita takbiratul ihram itu sunnahnya mengangkat kedua tangan. Ini Pak Bu penting ya, banyak di antara kita yang memahami ini sudah common mistake ya, kesalahan umum ya. Ketika ditanya takbir itu pasti mengangkat tangan, padahal takbir itu ucapan Allahu Akbar. Dan tidak semua takbir itu mengangkat kedua tangan. Contohnya mau sujud itu baca takbir tapi tidak mengangkat tangan. Dan disunahkan di 4 tempat. Ini jenengan ingat-ingat ya. Ketika apa? Takbiratul ihram. Yang kedua ketika apa? Ketika ruku. Yang ketiga ketika apa? Iktidal. Meskipun yang dibaca bukan takbir, yaitu tasmi' atau sami Allahu liman hamidah. Yang keempat apa Bu? Apa? Sujud. Nah ini pasti yang keempat ini susah dengan dijawab. Apa ini? Apa Pak? Ketika bangkit dari tasyahud awal. Oke ya. Tadi ada 4 tempat. Yang keempat ini ketika bangkit dari tasyahud awal itu pendapat mazhab Syafi'i. Tapi sayangnya yang masyarakat kita itu kan rata-rata bilang mengikuti mazhab Syafi'i, tapi tidak mengikuti. Rata-rata kan di masyarakat tidak dilakukan. Bangkit dari tasyahud awal itu dengan mengangkat kedua tangan. Banyak dilakukan atau tidak? Tidak, padahal itu rumusan mazhab Syafi'i. Oke. Nah sekarang bagaimana tata cara mengangkat kedua tangan? Kalau jenengan gimana Pak Teguh? Sejajar dengan apa? Dengan telinga atau dengan? Yang jawabnya apa jenengan ya? Bau atau telinga Bu? Hah? Kalau bau modelnya gimana? Gini atau gini? Gini atau gini? Enggak, sekarang jawab dulu. Jenengan sejajar dengan telinga atau bau? Dengan
Bau segini, maksudnya gini. Yang sejajar dengan telinga dan jauh. Enggak ada ya? Ada Bu? Telinga, gimana Bu gini? Jadi sama dengan Pak Syafi'i ya? Ya Bu. Itu sebenarnya ada dua hadisnya ya. Cuma ya kalau di Muhammadiyah, kalau di Bojonegoro ini rata-rata kalau takbir itu tidak mengikuti tarjih. Meskipun itu ada dalilnya, bukan berarti tidak ada dalilnya. Tapi tidak sama dengan putusan tarjih. Dengan lihat aja di Masjid Muhammadiyah dimanapun, pasti mayoritas takbirnya sejajar dengan bahu atau pundak. Meskipun itu ada dalilnya, tapi putusan tarjih kita tidak pernah ada yang mengatakan kalau takbir mengangkat tangan itu sejajar dengan bahu atau pundak. Yang ada itu sejajar dengan kedua telinga dan punggung. Punggung telapak tangannya itu yang disejajarkan dengan kedua bahu ataupun pundak. Nah, itu. Coba kita lihat. Ini diabetes jilid 3, nanti jenengan bisa lihat diabetes jilid 1. Ada beberapa hadis yang dijadikan acuan oleh majelis rajih. Yang pertama hadis Al-Imam Bukhari dari Salim ibn Abdullah an abihi dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah itu kana yarfa' yadayhi, mengangkat kedua tangannya hadwa mangkibai, sejajar dengan kedua mangkitnya idza iftataha shalah, apabila memulai salat. Sekarang Pak Teguh, mangkib itu bahu atau pundak? Bahu atau pundak jenengan tadi? Bahu atau pundak? Enggak, mengangkat tangan itu kalau sejajar dengan bahu atau pundak, jenengan jawabnya apa? Enggak, awalnya saya bahasanya jenengan sejajar dengan bahu atau pundak? Bahu sama pundak sama enggak? Bahu itu mana? Bahu itu ini. Nah, bahu itu ini kan. Tapi kalau pundak gini, pundak mana? Mikul itu kan di pundak. Kalau bahu itu kan gini. Ini kan apa? Bahu. Tapi kalau pundak ini juga masih sejajar dengan pundak. Atau kalau gini, ini apa? Enggak sejajar dengan papan. Nah di sini meneng Pak Teguh. Ada perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Kalau buku bahasa Indonesia rata-rata bilang hadwa mangkibai itu sejajar dengan kedua bahu. Makanya tarjih juga terjemahannya sejajar dengan kedua bahu. Tapi Kiai Jawa menerjemahkan hadwa mangkibai itu sejajar dengan pundak. Dan kalau jenengan pakai terjemahan ada pundak ada bahu, padahal bisa jadi tidak sama. Yang namanya bahu ini, pundak ini. Berarti kalau saya segini, boleh nggak kalau saya terjemahkan pundak? Allahu Akbarnya gini, ngangkat tangannya, kan masih sejajar dengan pundak. Tapi kalau bahu kan harus. Nah itu. Nah sehingga kesimpulannya Pak atau Bu, ini yang penting. Mangkib itu tulang yang menggabungkan antara pundak dan bahu, sehingga disebut mangkib itu sini. Tulang pertemuan antara pundak dan bahu, antara tulang pundak dan bahu itu disebut mangkib. Apa bahasa Indonesianya? Sendi yang menghubungkan sendi yang menghubungkan antara pundak dan bahu gitu.
Mas kok tuwa mendadak banget. Ya namanya terjemah itu dicari yang singkat-singkat. Makanya ada yang bilang bahu, ada yang pundak. Padahal tadi dua-duanya bisa jadi ya, sehingga kalau disimpulkan hadwal mankibain itu yang dijadikan acuan tadi pertemuan antara tulang bahu dengan tulang pundak. Sehingga kalau jenengan Allahu Akbar segini, betul nggak? Betul nggak? Gini loh. Allahu Akbar ngangkat tangannya segini ibu segini. Gini loh. Betul nggak? Oh, betul tuh. Kan definisi mantap apa? Ini loh. Kalau jenengan Allahu Akbar gini, betul nggak? Salah tidak sejajar dengan mangke. Oke ya? Ya gini loh. Allahu Akbar gini. Betul nggak ini? Kenapa? Ya, seharusnya kan sejajar sini ya. Kalau Allahu Akbar gini, salah. Ya. Nah, saya jelaskan dulu ya, Ini maksudnya ada dua pandangan jelaskan para ulama. Oke, hadis berikutnya hadis Al-Imam Bukhari dari Ibnu Umar ya. Nabi itu rafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibain. Nabi itu mengangkat kedua tangannya ketika takbir sampai menjadikan kedua tangannya itu hadwa mankibain, sejajar dengan kedua apa? Pundak atau bahu? Semuanya pundak atau bahu, tapi yang dipahami pertemuan antara pundak dan bahu. Berarti dua hadis ini menggambarkan kalau takbirnya Nabi itu sejajar dengan pundak atau bahu. Kalau jenengan pakai prakteknya pakai segini, berarti dalilnya ini tadi. Hadis siapa? Hadis Salim ibn Abdillah dari ayahnya, riwayat Imam Bukhari. Yang kedua juga riwayat Imam Bukhari tapi dari Ibnu Umar. Makanya saya tadi bilang ada dalilnya. Tapi nanti coba bagaimana majelis tarjih memahaminya. Oke. Hadis yang ketiga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar. Nabi itu kalau berdiri sholat, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta takuna hadwa mankibain, sampai kedua tangannya itu sejajar dengan kedua mangkib tadi, antara pundak dan bahu. Hadis yang keempat dari Malik ibn Huwairith, riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih atau ya sah. Nabi itu apabila takbir, idza kabbara rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima udhunaihi, sampai apa? Mensejajarkan dengan kedua tangannya itu apa? Udhunaihi, yaitu kedua telinganya. Maksudnya apa? Kedua telinganya yang ibu jari sejajar dengan daun telinga yang bawah, ujung jarinya bagian telinga yang atas. Tapi untuk apa? Memperkirakan ini tidak usah disentuhkan. Ada orang yang gitu untuk mengukur akurasi itu apa? Jempolane disentuhkan dengan daun telinga Anda kan gini. Ya kan? Ya atau enggak? Ya atau enggak, Bu? Ya, oke. Hadis Abdul Jabbar ibn Wa'il dari ayahnya sama. Rafa'a yadayhi hatta kanata bihiyali mankibai. Ini yang menggabungkan maksudnya. Ini yang dijadikan acuan oleh majelis tarjih ya. Maksud hadwa mankibai itu bagaimana? Sebagaimana yang ditafsirkan dalam hadis Wa'il ibn Hujr. Tadi kan ada dua keterangan. Yang satu Rasulullah sejajar dengan bahu ataupun dan yang satu sejajar dengan dua telinga. Tapi ada dua hadis yang menggabungkan. Ini jenengan coba perhatikan hadisnya.
Rasulullah itu apabila berdiri sholat apa? Rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Hatta kanata bihiyali mangkibai, sampai kedua tangannya itu sejajar dengan kedua apa? Manggib, bahu atau pundak. Wa hadza bi ibhamaihi, dan mensejajarkan dengan kedua ibu jarinya apa? Udhunaihi, dua telinganya. Maksudnya apa? Maksudnya kedua ibu jarinya itu disejajarkan dengan daun telinga apa? Bagian apa? Bawah, ujung jari sejajar, daun telinga bagian atas, punggungnya itu yang disejajarkan dengan mangkibain. Itu kesimpulan majelis tarjih. Kenapa? Karena dianggap hadis ini yang menggabungkan dua keterangan hadis. Meskipun yang tadi katakan kalau jenengan pakai gini itu ada dasarnya, tapi hanya memakai satu versi. Sehingga kesimpulan majelis tarjih semacam itu. Ntar ya saya tunjukkan videonya, mudah-mudahan ada ya. Saya ada nggak ya? Kan teori dulu Bu, nanti kalau sudah selesai baru praktek. Gimana Bu? Daripada lihat video, lihat langsung. Ya lebih menarik videonya Bu daripada ustadznya. Enggak, yang penting gerakannya. Oke ya. Coba takbiratul ihram diperhatikan. Nah ini. Coba bagaimana mengangkat tangan. Oke. Ini coba. Ini sama nggak dengan yang jenengan lakukan? Sama tadi saya jawab, saya tanya segini semuanya kok tadi sepakat. Sekarang bilang sama. Oh. Jadi kesimpulannya ya, di HPT itu cara takbirnya begini, baik di HPT jenis 1 maupun 2. Meskipun saya tadi katakan, meskipun mayoritas warga Muhammadiyah Bojonegoro itu kalau takbir segini, tapi itu tidak pernah dituntunkan di HPT atau tanya jawab. Meskipun punya dalil. Artinya kalau ada praktek sholat menurut Muhammadiyah, lomba sholat, kalau muridnya jenengan Allahu Akbar segini, ada dalilnya? Ada. Sesuai tarjih? Belum. Oke ya? Bisa dipahami ya? Oke. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, kayaknya waktunya sudah. Monggo. Kadang saya itu pernah melihat hadis takbir itu tangannya ada yang bisa kayak gini itu. Oke, itu pembahasan berikutnya. Itu namanya ya, nanti tak jawab. Masih setengah jam kan? Belum habis Pak, kan jam 10. Ya kan jam 10 lah. Sekarang udah jam 10. Setengah 10 Pak. Ya, saya juga harus sampai ya. Jangan juga kelihatannya harus sampai mikir juga. Makanya saya kasih tanya jawab. Tadi sedekah sebelum saya jawab sedekah. Sedekah itu bagaimana? Ada beberapa versi. Orang yang sedekah gini, ada gini, Allah gini, di atas apa? Ada yang gini, di apa? Kedua tangannya di atas pusat. Ada yang gini, sholatin kumaya. Ada juga yang gini, model kagemen. Ada juga yang gini, kiri. Itu yang betul yang mana?
Yang betul yang mana? Kalau ditarjih, sedekap itu tangan kanan, telapak tangan yang kanan yang dalam itu ditempelkan atau digenggamkan pada 3. Yang pertama, punggung telapak tangan. Yang berikutnya arusbu. Arusbu itu apa? Pergelangan tangan. Kemudian as-sa'i, yaitu hasta. Sehingga ini 3 ini kegenggam. Berarti ada apa? Pergelangan, pergelangan apa? Punggung, pergelangan sama hasta. Kalau tadi gini kan berarti gini. Karena dia pingin tinggi ya, punya model baru gitu. Ini kan enggak kepegang pergelangan sama hastanya. Kemudian diletakkan di atas dada, itu betul. Alasodri, tapi pemahaman di atas dada dalam tarjih itu bukan di atas ini maksudnya. Di atas gini. Kan gini kan ada teman-teman yang sholat gini tuh nggak khusyuk Pak. Karena saya memaksa. Maksudnya apa? Di atas pusat tapi mendekati dada. Tidak harus di atas dadanya persis, tapi posisinya tetap di atas pusat. Ada juga orang Muhammadiyah gini kalau enak kan. Nah berarti ini salah ya. Kalau ini apa? Salah. Atau kalau tadi gini apa? Salahnya. Yang model tadi tadi kan apa? Punggung, pergelangan sama ya, itu model sholat 1 untuk kajian itu juga salahnya. Kemudian tadi biasanya ada yang memegang dadanya sebelah kiri. Ada hati itu di mana sebenarnya? Di kanan atau di kiri? Kanan ya. Kalau yang kiri ya jatuh. Tapi saya nggak tahu kenapa kok di dalam fikih klasik itu menyebut hati, padahal dalam dunia medis hati itu di kanan. Dianggap ini loh, saya keterangan kitabnya cuma bilang meskipun salah dalam segi medis ya. Dianggap keimanan itu ada di hati, sehingga yang paling mahal ini yang dipegang, sehingga akan geser ke kiri ini. Ada juga yang pakai kaidah mendahulukan yang kanan. Sedekap dalam sholat itu baik atau tidak? Baik. Karena setiap perbuatan baik maka diawali dengan yang kanan. Tapi dengar, Allahu Akbar kan kiri dulu. Kan ini kan kiri dulu toh. Baru kanan. Padahal kaidahnya apa? Kanan dulu baru kiri. Sehingga yang dilakukan bagaimana? Allahu Akbar gini, kanan dulu, tarik gini. Kaidahnya apa? Meletakkan yang kanan, karena kanan itu yang baik, tapi itu tidak ada dalilnya. Berarti sedekap dalam sholat meskipun kiri dulu yang diletakkan itu yang sesuai dengan dalil. Nah, makanya kita lihat Pak videonya ya. Nah ini cara apa? Sedekapnya tidak terlalu ke atas dan apa? Nah ini Pak, nggak kelihatan. Nah ini sedekap dalam tajik, boleh digenggam, boleh ditempelkan.
ditempelkan. Maksudnya apa? Kalau digenggam itu kan ini genggam. Berarti kalau digenggam jarinya itu masuk kan? Tapi kalau ditempelkan cuma gini. Ditempelkan itu cuma gini. Bisa dipahami toh? Enggak, kalau di video ini menggenggam atau menempelkan? Menggenggam. Jadi ada dua pilihan ya. Ditempelkan atau digenggam. Oke ya? Oke, clear ya? Oke, yang lainnya silakan Bu. Oke, Bu. Tadi yang mau tanya. Mau tanya, apa hukumnya orang berwudu setelah mandi, posisi orang itu masih belum memakai pakaian, memakai baju? Oke, wudu itu tidak ada syaratnya satrul aurat. Tapi aurat itu harus ditutup di tempat umum. Sehingga kalau kita di kamar mandi, jenengan wudu tidak menutup aurat itu tetap boleh. Tetap apa? Boleh, tidak masalah. Ya. Oke, jawabannya gitu. Oke, yang lainnya silakan. Oke, silakan Bu. Pak, Bu. Oke, monggo. Oke. Saya tidak mendengar tangannya Ya. tangannya biasa saja. Oke. Itu sudah saya cari ya di putusan dan fatwa kita. Oke. Kenapa? Oke, monggo. Suatu saat sholat subuh imamnya lupa kunut. Ya. Masalahnya, Ya. saya ikut sujud sahwi. Ya. Oke. Yang pertama, ini kasus yang sering ditanyakan kepada di masyarakat. Tapi anehnya Pak, ironisnya, saya cari di jawaban majelis tarjih itu belum ada. Padahal seharusnya itu harus sudah difatwakan. Tapi karena mungkin pertimbangan ya, soalnya ini untuk apa? Persatuan macam-macam itu, hal-hal semacam ini sengaja tidak difatwakan. Mungkin ada kepentingan semacam itu. Biasanya warga Muhammadiyah itu sholat di masjid umum atau di mushola umum, sehingga imamnya umum. Dan sekarang posisi kita bagaimana? Itu sebenarnya ada dua jawaban. Ini bukan dari tarjih ya. Jawaban para ulama. Yang pertama itu mengikuti imamnya. Kenapa? Pakai kaidah umum innama ju'ilal imamu liyutamma bihi wa idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza qanata faqnutu. Itu hadisnya maudhu, itu perkataan saya yang terakhir. Apabila kunutlah itu enggak ada. Maksudnya hadis itu kan menjelaskan kalau imam takbir kita suruh mengikuti takbir. Kalau ruku ya ruku, kalau sujud ya sujud. Sehingga kalau kunut ya kunut. Tapi itu enggak ada di hadisnya. Cuma kira-kira pemahamannya semacam itu ya, oke ya. Sehingga dalam pandangan mazhab Hambali termasuk beberapa ulama Saudi itu membolehkan orang yang tidak mengakui adanya kesunahan kunut itu ketika sholat di belakang imam yang kunut ikut kunutnya imam. Kenapa? Karena berlaku kaidah umum. Imam itu innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Pendapat yang kedua, mengikuti imam itu yang wajib-wajib saja. Apalagi kunut itu mukhtalafi, diperselisihkan. Sedangkan makmum tidak meyakini sebagaimana mazhabnya imam.
Dan ketika mukhalafah itu apa? Menyalahi imam, artinya tidak ikut kunut, itu tadi sesuai dengan keyakinan makmum dan status kunut tidak wajib dan mukhtalafi sehingga diperbolehkan. Dan itu rata-rata kalau Ustaz-Ustaz Muhammadiyah, Kiai Muhammadiyah pasti jawabannya itu yang kedua. Apalagi kalau jenengan punya masalah itu menjaga identitas atau ideologi Muhammadiyah. Kan nanti kalau jenengan kunut kan terkesan iki wong Muhammadiyah kok melok kata diri ya. Itu maksudnya kalau lingkungan jenengan komunitas Muhammadiyahnya sudah banyak. Tapi kalau jenengan minoritas sendiri satu keluarga, ya ikut dulu nggak apa-apa ya. Dalam rangka dakwah. Tapi kalau komunitasnya sudah lumayan ya harus punya sikap dan identitas yang jelas. Nggak usah malu menampakkan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, kalau imamnya lupa kunut kemudian sujud sawi, makmumnya bagaimana? Intinya itu berlaku kaidah umum, lupanya imam dengan sujud sawi itu diikuti makmum. Ya dalam posisi itu ya makmum ikut saja lah. Apa? Sujud sawinya imam. Karena imam lupa, makmumnya nggak boleh mogok Pak. Imamnya tadi kelupaan, makmumnya mogok. Artinya apa? Nggak mengikuti sujud sawinya imam. Ini sering loh di masyarakat. Ketika imam lupa, itu rata-rata makmum itu mogok. Mogok itu apa? Nggak ikut. Termasuk sujud sawi itu nggak mau ikut makmumnya. Ya apa? Tetap duduk, tapi dibiarkan saja. Imamnya apa? Sujud sawi sendiri. Nah ini yang beberapa kasus yang saya ikuti, kebetulan saya ikut itu semacam itu. Nggak tahu kalau jenengan, saya kira sama lah. Soalnya makmum itu bingung biasanya itu, nggak bisa menentukan sikap. Karena tadi tidak punya ilmu di situ. Karena apa kaidahnya? Lupanya imam dengan sujud sawi itu diikuti makmum. Oke ya? Oke sudah ya? Selalu ngomong nggak bosan. Oke, sekian kajian kita. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan pencerahan bagi kita semuanya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.